Dibandingkan dengan penampilan kaget dari orang-orang yang tersisa, hati kedua sesepuh Mulan benar-benar dingin saat ini. Mereka jelas mengerti bahwa mereka masih memiliki kepercayaan diri. Bahkan ketika Shoyan telah terpisah menjadi 3 dan menuju mereka, dengan kecepatan transfer kekuatan Dozong, mereka masih bisa mentransfernya ke kedua lainnya pada saat Shoyan muncul. Dengan kata lain, mereka masih memiliki kesempatan lain bahkan jika salah satu dari mereka membuat kesalahan. Ini seperti bagaimana Elder berkepala harimau masih punya banyak waktu yang tersisa untuk mentransfer kekuatan Dozong ke Elder berkepala beruang setelah menggunakannya. Dengan cara seperti ini, mereka memiliki 2 dari 3 peluang untuk menangkap Shoyan. Sebaliknya, Shoyan hanya memiliki 1 dari 3 peluang untuk benar-benar melepaskan serangannya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar akan menerima pukulan itu dan menggunakan keterampilan ketangkasan misteriusnya untuk menipu penatua berkepala harimau. Setelah itu, dia melepaskan serangan yang benar-benar fatal ketika kekuatan Dozong diserap oleh 2 orang lainnya. Meskipun dia telah membayar harga untuk terluka kali ini, dia dapat secara serius melukai Elder berkepala harimau. Selanjutnya, 2 sesepuh Mulan yang telah kehilangan teknik gabungan mereka hanya bisa dianggap di puncak kelas Do Huang. Meskipun mungkin ada 2 dari mereka yang tersisa kali ini, tingkat ancaman mereka telah menurun secara drastis. Jika seseorang mendeskripsikannya, pemenang dari medan pertempuran ini telah diputuskan. Haibodong dan semua orang di benteng tercengang cukup lama sebelum mereka menghela nafas lega. Tangan mereka mengusap dahi mereka hanya untuk menemukan bahwa itu berlumuran dengan keringat dingin saat ini. Anak kecil ini, dia terlalu sembrono. Haibodong menelan seteguk air liur dan berbicara dengan rasa takut yang masih tersisa dalam hatinya. Jia Xingtian tertawa getir saat dia berkata, kapan dia tidak melebihi harapan orang lain ketika dia muncul di saat-saat genting seperti ini. Kaum muda sekarang memang memiliki sikap perjuangan yang besar. Jika itu aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Shoden yang duduk di kursi roda menghela nafas lega saat ini. Tubuhnya yang tegang sepertinya menjadi lemah saat dia bersandar di punggung kursi roda. Pertempuran hari ini akhirnya diselesaikan. Haibodong dan beberapa orang lainnya menganggukkan kepala setelah mendengar ini. Alasan dari ketiga Elder Lembah Mulan adalah karena mereka sebanding dengan elit Dozong ketika mereka bergandengan tangan dan menggunakan teknik gabungan mereka. Namun, setelah salah satu di antara mereka terluka parah oleh Shoyan, itu secara alami sulit bagi mereka untuk menggunakan teknik gabungan mereka untuk pertempuran maksimalnya. Mereka tidak lagi memiliki modal untuk bertindak sombong kali ini. Dengan kekuatan Shoyan, pasti akan jauh lebih santai baginya untuk berurusan dengan 2 sesepuh dari puncak kelas Do Huang. Selain itu, poin terpentingnya adalah bahwa dia tidak hanya menduda ketiga Elder itu, tetapi dia bahkan melumpuhkan salah satu di antara mereka. Dalam hal ini, tidak akan ada lagi orang yang ikut campur dalam pertempuran Medusa dan Yan Laotian. Mengingat kekuatan Medusa, mengalahkan Yan Laotian hanyalah masalah waktu. Setelah 3 sesepuh Mulan dan Yan Laotian gagal hari ini, bahaya yang akan dihadapi kekaisaran Jama akan menghilang. Mereka mungkin juga memiliki modal untuk menyebabkan 3 sekte menderita kerugian yang mengerikan. Mata semua orang di benteng tidak bisa membantu tetap mengungkapkan kegembiraan liar ketika mereka memikirkan hal ini. Selama 1 tahun ini, mereka telah dipukuli oleh aliansi 3 kekaisaran, sampai mereka tidak bisa lagi mengangkat kepala mereka. Jika mereka terus kalah, kehilangan negara dan harapan adalah takdir yang akan dihadapi semua orang. Orang yang telah membalikkan keputusasaan ini adalah pemuda berjubah hitam yang di langit, yang berani menggunakan hidupnya untuk terlibat dalam pertempuran habis-habisan. Dia telah menggunakan hidupnya untuk berjudi dan mendapatkan kesempatan untuk bertahan. Tangan halus Yuma menutup bibir merahnya. Pupil ularnya yang memikat berkedip-kedip sambil menunjukkan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Pertempuran secepat kilat sebelumnya telah menarik banyak perhatian orang
dan juga mengangkat hati mereka ke titik yang tertinggi. Namun, beruntung Shoyan akhirnya berdiri dengan sikap pemenang di akhir pertempuran ini. Orang ini tidak heran Yang Mulia akan sangat mempercayainya. Dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Yume bergumam pelan. Matanya mengamati pemuda berjubah hitam di langit yang memiliki bekas darah di sudut mulutnya. Keangkuhan yang seharusnya dimiliki seorang pria muda samar-samar ada di alisnya. Fluktuasi yang tidak biasa melonjak di dalam hati Yume. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda saat itu yang dikejar olehnya sampai dipaksa melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, sebenarnya telah menjadi pemilik faksi terkuat dalam kekaisaran Yama. Kecepatan pertumbuhan ini sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga membuat seseorang terpesona. Medan pertempuran tempat Yaolotian dan Medusa berhenti saat penatua berkepala harimau jatuh dari langit. Mata Yaolotian langsung melayang dan ekspresinya segera berubah sangat jelek. Dia dengan marah meraung. Kalian 3 orang tua dari Lembah Mulan benar-benar telah diubah menjadi keadaan seperti itu oleh seorang ahli Do Huang yang sangat muda. Bukankah kamu telah memberitahuku bahwa kamu akan menghabisinya dalam 10 pertukaran? Medusa bertindak berbeda dari Yaolotian yang marah. Sukacita melintas di matanya. Dia mengangkat pupil matanya yang cantik dan melihat ke arah pemuda berjubah hitam di kejauhan. Beberapa kehangatan bersinar di matanya. Pria muda yang bisa dia bunuh dengan mengangkat tangannya beberapa tahun yang lalu telah tumbuh sedemikian rupa sehingga dia bisa bersaing dengan seorang elit Dozong. Pada saat ini, bahkan seseorang yang sombong seperti Medusa mau tidak mau mengakui bahwa jarak di antara Shoyan dan dia dengan cepat menyempit. Pada waktu tertentu di masa depan, dia mungkin benar-benar melampauinya. Pada saat itu, menurut aturan tidak resmi yang telah terjadi di antara Medusa selama beberapa generasi, suami dari Ratu Medusa pasti memiliki kekuatan yang bahkan lebih kuat darinya. Sedikit kemerahan muncul di wajah Medusa yang dingin ketika dia memikirkan hal ini. Medusa tiba-tiba bergerak dan menyebabkan Yaolotian yang berada di sisi lain menelan seteguk air liur dengan keras. Wanita ini, dia bisa dikatakan sebagai iblis yang menyihir bagi seorang pria. Jika kekuatan pihak lain tidak sekuat sebelumnya, dia akan berusaha menculiknya dengan paksa apapun yang terjadi. Mata Yaolotian baru saja berhenti di wajah Medusa sesaat ketika dia tiba-tiba merasakan tatapan sedingin es yang tiba-tiba melesat. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan dia melihat bahwa Medusa yang ada di kejauhan sedang menatapnya dengan seksama. Niat membunuh yang padat memenuhi matanya saat ini. Jelas, penimbangan lancang Yaolotian sebelumnya telah membangkitkan niat membunuh di dalam hati Ratu Medusa. Yaolotian segera merasa agak tidak nyaman saat dilihat oleh tatapan seperti ular beracun itu. Dia baru saja akan bergerak ketika cahaya dingin melesat secara eksplosif. Lancang, tinggalkan sepasang mata anjingmu di sini. Yaolotian sedikit marah saat dia merasakan serangan yang ganas dari Medusa. Hati wanita ini memang tidak hanya kejam. Sepertinya dia tidak akan berani tidur di ranjang yang sama dengan ular betina ini. Bahkan jika dia berhasil menculiknya kali ini. Tubuh Yaolotian tidak bergerak saat dia menyimpan pikiran ini di dalam hatinya. Meskipun dia jelas tahu bahwa dia bukan tandingan Medusa. Sebagai pemimpin sekte dari sekte Angsa Emas, dia secara alami tidak dapat begitu saja mundur di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Selama Medusa dan Yaolotian jatuh ke dalam pertempuran sengit lainnya, tetua berkepala harimau yang jatuh ke tanah itu diterima oleh beberapa sinar cahaya terbang di antara pasukan di bawah. Setelah itu, mereka buru-buru mundur ke pasukan besar. Tatapan Shoyan dengan acuh tak acuh mengamati tetua berkepala harimau yang diterima. Dia merasa agak kesal saat ini. Tidak terduga bahwa Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari aglomerasi 2 jenis api surgawi masih tidak dapat mengambil nyawa orang itu. Namun, beruntung dia telah menderita luka yang sangat serius. Itu menyebabkan dia tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat.
Selain itu, bahkan jika dia berhasil disembuhkan, dia pasti akan menderita gejala sisa yang sulit dihilangkan. Bagaimanapun, Angry Buddha Lotus Flame bukanlah teknik Do biasa yang bisa dipikirkan. Shoyan perlahan mengalihkan pandangannya ke atas, sebelum akhirnya berhenti di dua sesepuh bulan yang ada di sisi lain. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Setelah kehilangan kolaborasi formasi mereka, kekuatan mereka pasti akan sangat menurun. Dalam waktu sesingkat itu, dua kepala binatang di tubuh sesepuh yang diaglomerasi dari energi berwarna merah telah menjadi jauh lebih ilusi saat ini. Meskipun kepala binatang itu agak ilusi, ini tidak menghalangi kedua sesepuh itu untuk melontarkan pandangan kejam ke arah Shoyan. Jelas, setelah teknik gabungan mereka dihancurkan oleh bocah kelas Do Huang di depan mereka, itu menyebabkan mereka telah kehilangan banyak wajah mereka. Ketika mereka kembali ke lembah Mulan di masa depan, pasti akan ada orang yang mengejek mereka saat itu. Ini adalah hal yang tidak bisa mereka terima. Semua ejekan yang akan mereka terima, ini diberikan karena pemuda berjubah hitam di depan mereka. Kalian berdua, aku ingin tahu, apakah teknik gabungan milik kalian masih tetap efektif setelah salah satu di antara kalian telah jatuh? Shoyan tersenyum ketika dia melihat wajah jelek dari kedua sesepuh di langit. Bocah yang sangat arogan. Anda hanya memiliki keberuntungan sementara. Apa yang bisa dibanggakan dengan hal itu? Penatua berkepala beruang mengatupkan gigi saat dia berbicara. Masih baik-baik saja. Aku bisa bertahan sampai aku menghabiskan kalian berdua. Shoyan tertawa sembarangan. Cedera kecil ini sangat berbeda dari pertempuran dengan Yunsan saat itu. Anak nakal yang sombong. Meskipun kami telah kehilangan seseorang, kami berdua sudah cukup untuk menjatuhkan Anda. Setelah Anda ditangkap, kami akan dengan kejam mengubah semua tulang di tubuh Anda menjadi bubuk. Suara tetu berkepala singa dipenuhi dengan kekejaman. Shoyan hanya menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata kejam ini. Mereka hanyalah dua orang di puncak kelas Do Huang yang cukup kuat saat ini. Meskipun mereka sedikit merepotkan dari sudut pandangnya, keduanya tidak bisa dikatakan sulit untuk dihadapi. Wajah Shoyan tidak berubah. Doki di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat, dan segel di tangannya juga tiba-tiba berubah. Sidik jari yang rumit meninggalkan banyak bayangan setelah dibalikkan dan terbang. Kedua sesepuh dari lembah Mulan buru-buru menjadi fokus saat melihat Shoyan menggunakan segel di tangannya. Setelah menderita kerugian besar sebelumnya, mereka benar-benar akan dianggap bodoh jika meremehkan Shoyan sekali lagi. Shoyan menyaksikan tindakan dari kedua pria itu. Perubahan segel di tangannya menjadi semakin cepat saat ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa menyebabkan kedua orang tua ini menderita. Jika dia dapat melepaskan keterampilan segel pembuka gunung dengan seluruh kekuatannya. Tangisan elang yang tajam tiba-tiba bergema di langit. Tepat saat segel tangan Shoyan akan meletus, akhirnya itu bergema di area ini dengan cara yang kuat. Wajah semua orang yang hadir selain Shoyan sedikit berubah saat mendengar teriakan elang ini. Ekspresi Haibodon dan yang lainnya di benteng juga berubah menjadi semakin jelek. Shoyan yang membentuk segel tangan menjadi sedikit tercengang saat teriakan elang bergema di langit. Alisnya sedikit dirajut saat melihat kegembiraan liar di wajah dua sesepuh Mulan. Tatapannya juga mengikuti arah dari mana tangisan elang itu ditransmisikan. Aku ingin melihat apakah kamu bisa mengalahkan elit Dozong dalam kondisimu saat ini. Tatapan Eller berkepala beruang dipenuhi dengan kekejaman saat dia melihat Shoyan dan tertawa dengan biadab. Shoyan tanpa ekspresi. Tatapannya hanya menatap langit yang jauh dari belakang. Sosok besar bergegas ke arahnya seperti kilat dari arah itu. Sosok itu dengan cepat menembus langit dan akhirnya muncul di depan tatapan semua orang. Sesaat kemudian, orang dapat melihat bahwa sosok besar itu secara mengejutkan adalah elang berwarna biru yang tenang. Elang besar itu benar-benar berwarna hijau. Mulutnya yang besar dan tajam melengkung menjadi lengkungan yang dingin. Cakar elang di bawahnya sangat tajam. Sepertinya itu memiliki kekuatan yang menghancurkan batu dengan mudah.
Tentara dari 3 kerajaan besar tiba-tiba menjadi gembira saat ini ketika mereka melihat elang biru ini muncul. Beberapa orang berlutut di tanah sambil melihat elang besar yang terbang di atas. Wajah mereka dipenuhi dengan panas yang menyengat saat ini. Jeritan elang yang keras dan jelas bergema di tempat itu. Akhirnya, itu membawa angin liar dan muncul di langit. Sepasang sayap besar perlahan mengepak, dan angin sepoi-sepoi yang dibawanya segera berubah menjadi siklon angin kecil yang menyapu ke segala arah. Elang besar itu digantung di langit, dan tatapan semua orang yang hadir berkumpul di kepala elang itu. Ada sosok cantik yang anggun berdiri di atas tempat itu. Angin liar di sekitarnya yang bertiup, bahkan tidak menyebabkan ujung baju pun mengepak. Tentu saja, hal yang paling menarik perhatian adalah rambut panjang seputih salju yang cerah, yang dengan lembut tersebar ke bawah. Itu tampak seperti air terjun perak yang memercik. Wajah wanita itu ditutupi oleh kerudung berwarna hitam. Meskipun wajahnya tampak kabur, itu membuat orang semakin penasaran dengan wajah cantiknya. Selain itu, hal yang tampak agak aneh adalah mata ungu abu-abunya yang tidak emosional seperti kulit kayu yang layu. Lebih dari separuh pancaran cahaya di langit dengan tergesa-gesa berhenti ketika mereka melihat wanita berambut putih yang muncul. Mereka digantung di langit sambil membungkuk dan menyapanya. Salam pemimpin sekte. Wanita berambut putih yang muncul juga mengguncang medan pertempuran antara Medusa dan Nyan Laotian. Keduanya mundur beberapa langkah setelah tabrakan yang hebat. Nyan Laotian dengan cepat menyeka jejak darah di sudut mulutnya. Tubuhnya mundur seperti kilat. Saat melakukannya, dia tidak lupa tertawa keras di depan wajah sedingin es Ratu Medusa. Haha, sangat disayangkan. Meskipun 3 tetua bulan yang tidak berguna telah gagal, kami masih memiliki pemimpin sekte dari sekte racun. Ini adalah elit Dozong, yang bahkan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini, nasib kekaisaran Jama telah ditentukan. Wajah Medusa sedingin es. Sepasang mata yang dipenuhi dengan niat membunuh melompat melewati Nyan Laotian dan menatap wanita berambut putih itu. Shoyan bertukar pandang dengan 2 sesepuh mulan di depannya setelah Nyan Laotian menarik diri. Dia juga berkedip dan mundur. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di dekat elang besar itu. Sebelum dia dengan hati-hati menghentikan tubuhnya, dia tidak lagi berani maju. Mereka semua tahu bahwa wanita berambut putih ini terlalu menakutkan dalam menggunakan racun. Jika dia terlalu dekat, kemungkinan dia bahkan tidak akan menyadari saat dia diracuni dan menjadi tidak sadarkan diri. Sorak yang awalnya di benteng telah benar-benar lenyap. Keheningan luar biasa menutupi bagian atas dinding benteng. Tak terhitung banyaknya orang yang melihat wanita dengan rambut putih itu. Mata mereka menyimpan ketakutan yang terpancar di dalam hati mereka. Penampilan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak muncul ketika Nyan Laotian dan 3 sesepuh mulan muncul sebelumnya. Apakah dia sudah sembuh? Kenapa dia benar-benar muncul saat ini? Tangan Hai Bodong yang ditekan di dinding gemetar tanpa sadar. Suaranya juga tanpa serak saat dia berbicara. Ekspresi Jia Xingtian, Fama dan yang lainnya tidak terlalu bagus saat ini. Bahkan jika Medusa akan menyerang, sulit baginya untuk menang dalam menghadapi pemimpin sekte racun. Selain itu, keterampilan racun yang tidak biasa dan tidak tertandingi itu, hal tersebut dapat menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk bertahan. Dengan penampilannya, sepertinya ancaman harinya akan melonjak sekali lagi. Shorin mengusap keningnya dengan lembut. Matanya menunjukkan ekspresi kalah. Jelas, penampilan pemimpin sekte dari sekte racun ini membebani dirinya. Pemimpin dari sekte racun ini baru saja muncul, tetapi dia telah menyebabkan orang-orang di dalam kekaisaran Jama jatuh dalam kondisi yang begitu lemah. Dari sini, bisa dilihat betapa menakutkan hati orang-orang dalam kekaisaran Jama terhadap pemimpin sekte racun. Saat dia berada di langit, ekspresi Shoyan menjadi gelap saat dia menyaksikan 2 sesepuh mulan mundur. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke wanita yang berambut putih. Hatinya sedikit tenggelam. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan wanita misterius ini sangat menakutkan. Sepertinya dia tidak jauh lebih lemah dari Medusa.
Situasi saat ini benar-benar semakin memburuk. Dia adalah pemimpin dari sekte racun. Kamu harus berhati-hati. Sosok Medusa bergerak dan muncul di samping Soyan. Wajahnya serius saat dia berbicara. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.